Film dimulai dengan sebuah pertandingan kriket antara India melawan Sri Lanka di sebuah turnamen internasional. Saat itu pemain kriket andalan India yang bernama Viraj mengalami sedikit cedera di bahu kanannya. Viraj pun dibawa ke lorong untuk diobati. Pelatih lalu meminta agar Viraj digantikan oleh pemain lain, tapi Viraj menolak dan bilang jika ia pernah bermain saat cedera pada saat kejuaraan kelompok umur. I think I can fix this. Don't be stupid, Viraj. Ye tere career ka sawal. Cedera bahunya saat itu bukanlah halangan untuknya. Viraj malah menabrakkan bahunya ke tembok dan setelah itu Viraj kembali masuk ke lapangan. Walaupun cedera, Viraj bermain dengan baik dan mampu membuat India menang atas Sri Lanka. India pun berhak ke pertandingan final melawan Pakistan yang juga berhasil menang di semifinal. That's a sweet one. Oh yes, what a shot, what a player, what a match. Haarte matches ko jeetne ki ab. Di keesokan harinya, para pemain kriket India sedang berlatih, tapi tidak ada Viraj. Tiba-tiba Viraj menghilang. Pelatih kriket India lalu mengabari Federasi Kriket India tentang hilangnya Viraj. Sedangkan federasi itu memberitahu pemerintah. Seseorang dari pemerintahan lalu mendapat sebuah video. Di video itu ada seorang yang mengancam dengan Viraj di sampingnya. Orang itu bilang jika pertandingan final dibatalkan maka ia akan menghabisi Viraj. इस विराट शर्मा के बगैर खेले भाईजान फाइनल तो कैंसिल हो रहा है तो मार दूंगा इसे. Cerita berpindah, diperlihatkan seorang polisi bernama Kabir yang akan menemui pacarnya. Sebelum menemui pacarnya, Kabir teleponan dengan teman kerjanya yang bernama Vishal Sinha. Vishal mengajak Kabir untuk bertemu, tapi Kabir menolak dan bilang ia ingin menemui pacarnya yaitu Aliska. Setelah itu Kabir pun masuk ke apartemen Aliska dan saat itu Kabir menyalakan rokok. Aliska yang melihat Kabir merokok lalu meminta Kabir untuk mematikan rokoknya dan berhenti merokok. Kabir pun menurut dan mematikan rokoknya. यहाँ भी धूम्रपान अलाउड नहीं है. Kabir lalu ingin membuang puntung rokoknya di toilet. Tapi saat itu Kabir melihat kamar mandi Aliska beruap. Dan saat Kabir melihat Alisa, rambut Aliska tak basah. Kabir kemudian menanyakan di mana orang yang berada di apartemen Aliska sebelumnya. Aliska kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Kabir. Kabir pun bilang ia adalah polisi jadi bisa tahu apa yang sedang terjadi. Kabir kemudian berkata dengan keras, jika orang yang sedang bersembunyi tidak keluar di hitungan ketiga, ia akan menembak Aliska. Kabir menodongkan pistol dan mulai menghitung. Dan tepat di hitungan ketiga, seorang laki-laki keluar dari lemari. You've lost it, Kabir. दो. बात तो सुनो. You're freaking me out. तीन. कस्टम्स ऑफिसर विशाल सिन्हा कैसा है? Vishal pun menjawab, maaf bro. Vishal mengatakan jika itu kesalahpahaman dan ketidaksengajaan. Kabir pun berkata, kesalahan apa? Apakah Vishal terpeleset dan terjatuh lalu celananya terlepas? Aliska lalu bilang pada Kabir untuk membicarakannya. Tapi Kabir bilang sambil melihat pistolnya jika pistolnya itulah satu-satunya yang tak akan mengkhianatinya. Dan setelah itu Kabir menembak. Entah apa yang ditembak oleh Kabir. Kabir lalu pergi ke Dubai, yaitu tempat dilaksanakannya turnamen internasional kriket yang sedang diikuti oleh India. Kabir ditugaskan untuk mencari Viraj yang hilang. Saat sampai di Dubai, Kabir pergi ke kantor polisi Dubai. Di sana Kabir melihat rekaman penculik yang mengancam. Ia juga melihat rekaman CCTV di hotel tempat Viraj menginap dan melihat Viraj naik mobil bersama seorang wanita. Kabir lalu bilang pada polisi Dubai yang berasal dari India agar ia diberi seorang supir. Lalu datanglah seorang bernama Junaid. Junaid adalah seorang polisi baru yang bekerja di kantor polisi tersebut. Walaupun seorang polisi, Junaid hanya diperintahkan untuk mengantar anak-anak kepala polisi ke sekolah dan membeli sayuran untuk kepala polisi itu. Junaid hanya memiliki satu kasus selama 2 bulan terakhir, yaitu mencari anjing yang hilang. Tiba-tiba Kabir memanggil Junaid dan mengajak Junaid untuk ikut bersamanya mencari Viraj Sharma. Junaid pun menurut dan pergi bersama Kabir. Pertama-tama Kabir dan Junaid pergi ke rumah seorang perempuan yang terakhir kali terlihat bersama Viraj. और जब वो अपने कमरे में वापस लौटा, तो उसका फोन और वॉलेट दोनों मिसिंग थे. तो हम जानना चाहते हैं कि Saat sampai di rumah wanita tersebut, Kabir langsung bertanya-tanya pada wanita itu tentang Viraj yang semalaman pergi bersamanya. Tapi Junaid malah fokus melihat sesuatu. Kabir lalu mengangkat dagu Junaid agar Junaid lebih fokus lagi ke dalam kasus. Perempuan itu lalu menceritakan jika semalam ia dan Viraj pergi ke rumah temannya yang sedang mengadakan pesta ulang tahun. Dan di pesta itu Viraj bilang ia akan menunggu di parkiran. Tapi saat wanita itu akan pulang dan pergi ke parkiran tak ada Viraj di sana. Jadi ia pikir Viraj naik taksi dan setelahnya wanita itu pun pulang. Kabir lalu mendapat laporan jika ponsel milik Viraj aktif
dan mereka berhasil melacak keberadaan Viraj. Kabir dan timnya lalu pergi ke tempat ponsel Viraj itu dan di tempat itu tidak ada siapapun. Lalu diperlihatkan seorang wanita yang berlari, tapi tiba-tiba wanita itu jatuh karena menabrak pintu mobil yang dibuka oleh Junaid. So sorry ma'am, are you okay? Para polisi yang melihat wanita yang mereka kejar sudah terkapar dan tidak sadar lalu memberi selamat dan bilang pada Junaid jika Junaid melakukan kerja bagus. Saat di kantor polisi, Kabir bertanya bagaimana cara Junaid menangkap perempuan itu. Junaid pun berkata jujur dan mengatakan yang sebenarnya pada Kabir. Tapi Junaid meminta Kabir untuk tak bilang kepada siapapun karena Junaid bisa diolok-olok nantinya. मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो टकरा के गिर गई। गलती से काम आ गया तू। कि भाई प्लीज किसी को बताना मत। Saat ditanya oleh komandan, Kabir mengatakan Junaid yang menangkap wanita tersebut. Junaid pun melihat Kabir dan seperti berterima kasih karena Kabir tak mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu wanita tersebut diinterogasi, bagaimana ponsel Viraj bisa berada padanya. Perempuan itu pun mengatakan ia mendapat ponsel tersebut dari seorang pria yang ia temui di minimarket. Ia mencurinya. Kabir bersama Junaid dan perempuan itu lalu pergi ke minimarket tempat perempuan itu mencuri ponsel Viraj. Di sana mereka melihat rekaman kamera dan terlihat seorang pria berdiri di belakang wanita pencuri itu. Tapi lelaki itu tak bisa dikenali karena wajahnya selalu tertutup. Di luar minimarket tersebut, tiba-tiba Junaid bilang ia melihatnya dan langsung berlari mengejar sesuatu. Kabir मिल गया। Junaid yang mengejar sampai ke tempat pembuangan sampah dan di sana ia menemukan anjing yang telah ia cari selama 2 bulan terakhir. Kabir yang ikut mengejar, tapi ternyata Junaid hanya mengejar anjing. Junaid lalu berkata pada Kabir jika ia sangat bahagia pada hari itu. Ia telah mencari anjing itu di seluruh kota dan akhirnya ia menemukannya. Perasaan Junaid saat itu sama seperti saat Isaac Newton menemukan gravitasi dan seperti Pique menemukan remote control pesawat luar angkasanya. Junaid akhirnya mengantar anjing itu pulang. Saat itu ada seseorang yang menelpon Junaid. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Quraish. Pak Quraish bilang ia melihat foto Junaid di Facebook. Tapi Pak Quraish heran mengapa foto Junaid mendapatkan banyak like. Padahal saat Pak Quraish melihat foto Junaid, ia tak menyukainya sama sekali. Junaid pun bilang tak masalah. Tapi Junaid juga berterima kasih karena Pak Quraish telah datang ke profil Junaid dan melihat fotonya. Junaid pun mematikan teleponnya dan mengantar anjing yang bernama Bradman ke rumahnya. Tiba-tiba Pak Quraish menelpon lagi dan bilang ia menunjukkan foto Junaid ke istrinya. Junaid dengan percaya diri karena yang melihatnya adalah perempuan lalu bilang jika pasti istri Pak Quraish menyukai foto dirinya. Tapi Pak Quraish menjawab dengan tertawa istrinya juga tidak menyukai foto Junaid. Junaid pun menjawab tak masalah karena memang tak banyak orang yang bisa menyukainya. Pak Quraish lalu bilang karena banyak orang yang memberikan like pada foto Junaid, ia dan istrinya lalu mengamati foto Junaid selama 1 jam. Tapi tetap saja ia dan istrinya tak ada yang menyukai Junaid. Junaid lalu marah dan bilang agar Pak Quraish menghentikan omongannya dari tadi karena Pak Quraish hanya bersikap tidak sopan dan menghinanya. Junaid pun menutup teleponnya. जीप के चक्कर में मैं तुझे गाली नहीं दे रहा और तू मुझ पे चढ़े जा रहे। पुलिस वाला हूं मैं, तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगा। चल फोन रख। Di kantor polisi, perempuan pencuri itu memberitahu ciri-ciri lelaki yang ponselnya ia curi. Sedangkan Kabir bersama Junaid dan komandan melihat video seseorang yang menculik Viraj. Setelah video itu disunting, di video itu ada bunyi hujan. Kabir lalu menyuruh seorang polisi untuk melihat daerah yang terjadi hujan 2 hari terakhir. Dan tempat video itu dibuat juga seperti gudang belakang. Akhirnya ditemukan tempat di Dubai yang baru saja turun hujan kemarin. Kabir dan yang lainnya lalu pergi ke daerah itu dan mencari sebuah gudang belakang yang ada di daerah tersebut. Akhirnya mereka menemukan tempat di mana video penculikan itu dibuat. Tapi di sana tak ada siapapun. Hanya ada jaket Viraj yang ditinggalkan. Penculik yang ada di video lalu kabur dan dikejar oleh Kabir. Dan akhirnya dengan kerjasama Junaid dan Kabir, mereka berhasil menangkap penculik Viraj dan membawanya ke kantor polisi. Tapi di kantor polisi ada seorang polisi yang menemukan kamera di tempat video penculikan Viraj dibuat. Dan di kamera itu ada video latihan dari si penculik untuk mengatakan penculikan Viraj. Tapi di sana diketahui bahwa penculik yang ada di video itu hanya orang biasa yang dimanfaatkan penculik aslinya. Orang itu berpikir itu adalah casting dan ia tidak tahu apa-apa tentang penculikan Viraj.
Akhirnya sketsa wajah seseorang yang ponselnya dicuri oleh wanita pencuri sudah selesai. Dan saat Junaid menunjukkan sketsa itu pada orang yang mereka tangkap, orang itu berkata bahwa sketsa itu mirip dengan seseorang yang menjebaknya. Film ini lalu memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi pada Viraj. Viraj berada di hotel setelah pertandingan melawan Sri Lanka. Teman Viraj kemudian mengajak Viraj pergi ke pesta ulang tahun temannya. Dan setelah mengucapkan selamat ulang tahun, Viraj pergi ke parkiran terlebih dahulu dan menunggu teman perempuannya. Saat itu ada seseorang yang menelpon Viraj, dan ada juga seorang pria di samping Viraj memerintahkan Viraj untuk mengangkat teleponnya. Setelah Viraj mengangkat teleponnya, seseorang di telepon itu menyuruh Viraj untuk naik ke mobil yang akan datang beberapa detik lagi. Laki-laki di samping Viraj lalu mengancam Viraj dengan senjata. Viraj pun tak punya pilihan dan masuk ke sebuah mobil yang baru saja datang. Viraj dibawa ke sebuah rumah dengan kepala yang tertutup, sehingga Viraj tak dapat melihat apapun. Lalu datanglah seorang bernama Wagah. Wagah adalah seseorang yang senang berjudi. Ia taruhan dengan banyak orang dan ia memegang Pakistan. Ia bertaruh di pertandingan final dengan total taruhan sebanyak 500 juta karor. Jadi Wagah ingin membuat kesepakatan dengan Viraj agar Viraj bertanding di partai final untuk mengalah. Dalam arti Viraj harus membuat India kalah dan Wagah akan memberikan Viraj uang sebesar 30 karor untuk hal tersebut. Viraj langsung berkata ia akan melakukannya, tapi ia ingin 50 karor untuk tidak melakukan pukulan. Wagah pun langsung setuju dan memberikan 25 karor tunai dan sisanya ia akan berikan pada Viraj setelah pertandingan final. Viraj dengan kepala yang masih tertutup dibawa ke parkiran bawah tanah oleh anak buah Wagah. Setelah itu Viraj dibiarkan pergi dengan uang tunai itu. Viraj lalu bertemu dengan seorang polisi yaitu Wagah yang menyamar. Tapi Viraj tak tahu karena saat ia bertemu dan membuat kesepakatan dengan Wagah, Viraj tak melihat apapun. Ia hanya mendengar suara mesin cuci saat membuat kesepakatan tersebut. Wagah lalu berpura-pura ingin membantu Viraj dan bilang ia akan membawa Viraj ke rumah komandannya. Viraj pun kembali dibawa ke rumah Wagah, di tempat ia dan Viraj membuat kesepakatan sebelumnya. Wagah yang sebelumnya berpura-pura menjadi polisi dengan suara yang dibuat-buat mengeluarkan suara aslinya. आप घबराए हुए लग रहे हो। क्या मेरी आवाज आपको परेशान कर रही है? Viraj yang mendengar suara asli polisi itu dan juga mendengar suara mesin cuci langsung sadar bahwa yang ada di depannya adalah Wagah. Viraj pun kembali ditangkap dan disekap oleh Wagah. Kembali ke kantor polisi, Kabir dan Junaid memeriksa orang-orang yang melintasi perbatasan. Lalu tiba-tiba perempuan pencuri itu mengatakan jika seseorang yang ada di foto adalah seseorang yang ia ambil ponselnya. Salah satu polisi kemudian mengatakan nama orang itu adalah Altaf, dan Altaf pergi ke sebuah tempat bernama Abuddin. अल्ताफ नाम है इसका। 3 दिन पहले यहाँ आया था, लेकिन कल रात अपने मुल्क अबुद्दीन वापस लौट गया। Kabir pun langsung berkata agar mereka langsung bergerak dan bertanya berapa lama untuk sampai ke Abuddin. Tapi komandan bilang jika mereka tak bisa ke Abuddin karena itu di luar yurisdiksi mereka. Kabir tidak peduli dengan hal tersebut. Kabir tetap akan pergi ke Abuddin. Komandan lalu bilang jika terjadi sesuatu pada Kabir maka ia tak akan bertanggung jawab. Kabir lalu mengatakan jika ia bukan tanggung jawab siapapun dan Kabir pun pergi. Junaid lalu mengambil sketsa wajah Altaf dan ingin pergi bersama Kabir. Komandan langsung menyuruh Junaid berhenti tapi Junaid menolak. Junaid berkata selama ini ia hanya menjadi pembantu yang mengantar anak-anak komandan ke sekolah, membelikan sayuran untuk kebutuhan keluarga komandan, tapi ia adalah seorang polisi. Dan sejak ia bertemu dengan Kabir, ia merasa benar-benar menjadi seorang polisi. Ia melakukan sebuah misi yang sebenarnya. Jadi untuk sekarang ia tak akan meninggalkan Kabir. मैं सड़कों पे दौड़ा, लेकिन आपके बच्चों को संभालने के लिए नहीं, सस्पेक्ट्स को रोकने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपके डिपार्टमेंट से अपने देश के लिए काम किया। Komandan lalu menyuruh Junaid untuk meninggalkan lencana, senjata, dan kunci mobil jika ia ingin pergi bersama Kabir. Junaid pun langsung menanggalkan semua itu dan pergi menemui Kabir di depan. Junaid mengatakan semuanya jika ia membela Kabir di dalam dan meninggalkan lencana senjata dan kunci mobil, tapi ia tak akan meninggalkan Kabir sendirian.
Kabir langsung berkata jika seperti itu maka Junaid sudah tak ada gunanya baginya. पहले उनके किसी काम का नहीं था, अब मेरे किसी काम का नहीं है। ये मैं अंदर तेरी इतनी तारीफ करके आया हूँ और तू बाहर मेरी इंसल्ट कर रहा है। Junaid pun kesal. Padahal tadi ia membanggakan Kabir di depan komandan, tapi sekarang Kabir malah mengejeknya dengan berkata ia tak berguna. Perempuan pencuri yang ternyata bernama Mira itu kembali diinterogasi oleh polisi. Polisi itu menyebut masa lalu Mira tentang keluarganya. Mengingat hal itu, Mira bersedih dan ingat dengan ibunya. Mira sedang di toilet dan melihat foto ibunya. Tiba-tiba Junaid muncul. Kabir dan Junaid membawa kabur Mira dan meminta tolong agar Mira bisa membawa mereka ke Abudin, karena selama ini Mira telah menyelundup ke berbagai negara. Mira dengan mudah membawa Kabir dan Junaid ke Abudin. Di dalam perjalanan, Kabir saat itu sedang tertidur. Junaid lalu bercerita tentang Kabir yang diselingkuhi pacarnya Aliska. Itulah mengapa Kabir bersikap kasar dan tidak percaya pada orang. Kemudian di ponsel Kabir ada sebuah pesan. Mira lalu melihat ponsel Kabir dan ternyata Aliska mengirim permintaan maaf kepada Kabir. Tapi Mira malah membalas pesan itu dengan foto-foto yang ia ambil saat itu bersama Kabir. Mira membalas pesannya dengan kata already move on. Akhirnya mereka sampai di Abudin. Di sana Kabir bertanya pada orang-orang dan mereka pun diberitahu tentang Altaf. Tapi tentu saja mereka harus membayar untuk informasi tersebut. Akhirnya mereka pergi ke sebuah tempat dan di tempat itu ada Altaf yang ikut sebuah kompetisi panco. Kabir pun mengikuti kompetisi itu dan bertanding dengan Altaf. Kabir yang memiliki badan besar dan kekar mampu mengalahkan Altaf. Dan setelah itu Kabir bertanya pada Altaf, di mana Firaj? Altaf yang menyadari jika orang yang ada di depannya sedang mencari Firaj langsung kabur dengan membawa Mira. Kabir dan Junaid lalu mengejar dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Kabir bersama Junaid yang mengejar Altaf dan Mira. Dan pada saat itu Junaid berhasil mendapatkan Mira dan memindahkan Mira ke motor Kabir. Tapi mereka melewati sebuah ladang ranjau. Junaid yang masih berada di antara motor Kabir dan Altaf harus diam dengan posisi seperti itu, karena jika ia terjatuh ada banyak ranjau di ladang tersebut. Ya walaupun ada resiko lain yang diambil oleh Junaid. Setelah mereka berhasil melewati ladang ranjau dan motor Altaf tiba-tiba berhenti, Altaf kabur dengan melewati orang-orang yang sedang beribadah. Kabir dan Junaid yang mengejar berhenti karena mereka ingin menghormati orang-orang yang sedang beribadah itu. Junaid juga berkata bahwa Tuhan pasti akan membantu mereka yang menghormati orang lain yang sedang beribadah. Altaf lalu tersenyum dan ingin pergi, tapi tiba-tiba Altaf ditembak dan tewas. Telepon Altaf lalu berdering. Kabir pun mengangkatnya, ternyata itu adalah Wagah. Wagah bilang karena Altaf telah tewas, maka tak ada lagi yang tahu keberadaan Firaj. Wagah bilang jika mereka ingin Firaj selamat, maka berhentilah untuk mencarinya. Setelah itu Wagah mematikan teleponnya dan membuang telepon genggamnya ke laut. Ternyata saat itu Firaj disekap oleh Wagah di kapal, dan tempat itu ternyata juga dekat dengan hotel Firaj menginap. Wagah lalu pulang ke rumah dan di rumahnya ada seekor anjing bernama Bradman. Anjing yang ditemukan oleh Junaid itu ternyata milik Wagah. Saat itu keluarga Wagah akan pindah karena kasus judi Wagah mengakibatkan keluarganya harus berpindah-pindah tempat. Istri dan anak Wagah pergi dahulu dan Wagah akan tinggal di sana sampai pertandingan final selesai. Kabir dan yang lainnya lalu dijemput oleh polisi yang bernama Said. Saat itu Kabir akan dipulangkan ke India. Mereka langsung menuju ke bandara. Kabir lalu berpisah dengan Mira dan Junaid. अब तू ही इस केस को बंद कर सकता है। खुदाफिज जी। तूने मुझे जे कहा? Said mengantar Kabir sampai ke dalam pesawat, sementara Mira dan Junaid menunggu di depan bandara. Junaid lalu mengajak Mira untuk melihat anjing yang ia temukan yang bernama Bradman. Kebetulan Junaid sudah memasang kamera dan alat pelacak untuk berjaga-jaga jika Bradman kembali hilang. Saat itu Bradman ada di sebuah kapal. Dan Bradman jalan-jalan di kapal itu hingga akhirnya Bradman masuk ke sebuah ruangan dan di sana ada Firaj. Junaid yang melihat lewat rekaman kamera dan tahu lokasi Firaj langsung pergi menyusul Kabir. Junaid berpura-pura menjadi polisi dengan mencuri lencana polisi di bandara tersebut.
Ya, walaupun Junaid memang sebenarnya polisi, tapi rencananya kan sedang disita sama komandan. Junaid masuk ke pesawat dan mengatakan pada para penumpang jika di dalam pesawat itu ada seorang kriminal yang akan membajak pesawat itu. You, get up. Put your hands behind your head and start walking. Junaid menyuruh Kabir untuk berdiri dan berjalan keluar dari pesawat. Junaid pun diberi banyak tepuk tangan oleh orang-orang. Junaid dianggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan orang-orang di pesawat dari pembajakan. Kemudian saat Said kembali ke depan bandara, ia hanya melihat Mira. Said pun bertanya pada Mira di mana Junaid. Mira lalu mengatakan semuanya. Said langsung berlari dan bertanya pada petugas bandara tentang petugas bernama Junaid Ansari. Petugas itu malah bilang jika Junaid Ansari adalah pahlawan karena telah menyelamatkan pesawat dari pembajakan. Said lalu kembali ke depan dan di sana hanya ada Mira dan mobilnya telah hilang. Kabir dan Junaid menggunakan mobil Said dan pergi ke lokasi Firaj. Tapi di dalam perjalanan, Junaid dan Kabir melihat Wagah yang menyadari jika Bradman dipasangi kamera. Wagah pun langsung menghancurkan kamera tersebut. Mereka akhirnya sampai di lokasi Bradman dan saat itu mereka langsung masuk ke kapal dan mencari Firaj. Tapi saat mereka menemukan Firaj telah dipasangi baju bom. Wagah lalu menelpon dan meminta agar pemerintah India mentransfer uang 500 juta karor agar bomnya tak meledak. Wagah juga menyuruh Kabir membawa Firaj dengan perahu kecil dan pergi ke laut. Kabir pun menelpon pemerintah India dan mengatakan semuanya. Akhirnya pemerintah India tidak memiliki pilihan karena Firaj adalah aset berharga di negara tersebut. Akhirnya mereka mentransfer 500 karor itu dan Kabir langsung menyuruh Wagah untuk mematikan bomnya. Tapi Wagah ingkar dan membiarkan bomnya tetap aktif. Dan setelah itu kurang dari 1 menit bom meledak. Wagah yang sudah melihat ledakan itu lalu pergi ke stadion untuk menonton pertandingan final antara Pakistan dan India. Tapi saat ingin menonton, Wagah sangat terkejut karena Firaj berada di susunan pemain dan Firaj langsung keluar dari lorong. Rupanya saat bom akan meledak, Junaid memiliki ide. Junaid bilang jika Harry Houdini menjadi terkenal setelah berhasil keluar dari situasi yang sama seperti Firaj. Caranya adalah dengan mencederai bahu orang yang memakai baju bom peledak. Kabir dan Junaid langsung memukul bahu kanan Firaj yang sebenarnya sudah cedera saat di pertandingan semifinal lawan Sri Lanka. Setelah itu Firaj pun berhasil melepaskan baju itu dan mereka berenang ke bawah. Sementara baju bom itu hanya meledakkan kapal kecil tersebut. Firaj bermain baik di final dan berhasil membawa India menjadi juara. Sedangkan Kabir dan Junaid mengejar Wagah yang mencoba kabur. Wagah yang hanya menaiki mobil dan dikejar oleh Kabir menggunakan helikopter berhasil ditangkap. Junaid mencengkeweng Wagah dan membawanya seperti itu. से फीलिंग आ रही है कि मैं ऐसे टपली मारना चाहता हूँ। मारो। उतर के इसको पूरा डिसलोकेट करता हूँ। ये पायलट साइड पे रोक, इसको तोड़ने का है। Akhirnya setelah semua berakhir, Kabir dan Junaid berpisah di bandara. Junaid bilang ia hanya sendirian di sana, tapi setelah Kabir datang, ia menemukan saudara, tapi hanya untuk 36 jam. Junaid juga bilang ia pasti akan merindukan Kabir nanti. Kabir lalu menjawab jika ia malu untuk mengatakannya, tapi ia juga akan merindukan Junaid. Junaid lalu bilang agar mereka tidak terlalu sentimen. Itu tidak sesuai dengan ukuran tubuh Kabir. Kabir lalu memeluk Junaid sebagai tanda persahabatan dan perpisahan. Junaid malah tersenyum dan kembali bercanda dengan Kabir. Said lalu datang bersama Mira. Said bilang jika tugas terakhir Kabir di sana adalah mendeportasi Mira. Dan Said juga bilang jika Junaid bisa mengambil rencana dan senjatanya besok. Mira yang akan dideportasi malah kesenangan karena ia akan kembali ke India bersama Kabir. Mira lalu mengucapkan selamat tinggal pada Junaid. Mira bilang agar Junaid menjaga dirinya baik-baik. अपना ख्याल रखना। Setelah itu Kabir dan Mira pergi menggunakan jet. Junaid yang masih di bandara ditelepon oleh Pak Quraisy lagi. Junaid pun mengangkatnya. Pak Quraisy bilang jika ia menunjukkan foto Junaid ke saudara-saudaranya.
Junaid yang sudah tahu jika Pak Quraisy akan bilang bahwa saudaranya tidak menyukai fotonya, hanya sedikit tersenyum dan mengiyakan saja. Junaid lalu ingin menutup teleponnya dan mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Tapi Pak Quraisy menahan Junaid dan bertanya, apakah ponsel Junaid ada fitur untuk video call. Junaid lalu menjawab jika ia terlihat jelek di video call, sambil mengalihkan panggilan suara ke panggilan video. Tapi Junaid melihat perempuan yang memakai cadar. Perempuan itu memperkenalkan dirinya dengan nama Muskan. Perempuan itu juga bilang jika seluruh keluarganya telah melihat foto Junaid. Junaid kemudian berkata, ia sudah tahu dan semuanya tidak menyukainya. Muskan lalu bilang, kecuali dirinya. Muskan berkata ia menyukai Junaid dan ingin mengajak Junaid bertemu. Tapi Junaid berkata, bagaimana jika ia tidak menyukai Muskan? Setelah itu Muskan langsung melepas cadarnya. Setelah melihat Muskan, Junaid pun langsung kegirangan dan bilang ia setuju. कबूल है कबूल है कबूल है मैं इंडिया रहूं काटना मत. Setelah itu film pun berakhir.